seru ya kalau ngobrolin tentang organisasi karena kan itu sebagai pengalaman kalian juga. Dwi di IMSAK, terus kemudian Frista di CIMSA. Cuma dibalik gitu ya. Kirain ini IMSAK terus ini azan maghrib gitu. Buka puasa. Iya, buka puasa. Kebetulan ini bukan Ramadan sih ya. Jadi gak ada yang puasa. Nah, kalau pengalaman kalian berorganisasi yang pengalaman yang seru banget itu seperti apa? Kalau saya di IMSAK itu yang paling menyenangkan sih menurut saya tiap Ramadan ya, karena kan jadi panitia pasti. Oh, jadi iya. di FK ada masjidnya, kita jadi panitia di situ, menyiapkan makanan buka puasa, terus nanti bagi-baginya, itu menyenangkan sekali. Terus pas ulang tahun IMSAK juga itu kita kayak ke pesantren, nginep di pesantren, merasakan jadi santri. Ya itu juga suatu pengalaman baru yang menyenangkan juga. Oh, jadi pernah ngerasain jadi santri ya? Pernah, Meskipun cuma beberapa hari. Iya. Itu gimana perasaannya jadi santri? Senang sih, senang menikmati juga. Karena mungkin sudah terbiasa ya dengan kegiatan-kegiatan IMSAK sendiri yang tadi ada yang dikatakan tahajud call Iya. gitu. Berarti kan sudah terbiasa untuk bangun tahajud, sholat malam seperti itu. Jadi nggak kaget pas ketika Enggak, alhamdulillah tidak Ramadan. kaget ya. Oke. Kalau itu untuk yang buka puasa itu berarti untuk mahasiswa-mahasiswa di UNED. Enggak, jadi siapapun yang ke masjid FK UNED dapat, enggak harus mahasiswa, tapi siapapun yang datang dapat. Oh gitu, Masya Iya. Allah, berkah ya, Iya. berkah Ramadan. Berhubung sekarang bukan Ramadan. Kalau dari CIMSA itu apa aja yang bikin Frista kok seneng gitu ya, terus atau tak terlupakan gitu? Yang paling aku seneng itu pas ada project sama anak-anak SD. Jadi SD anak-anak SD yang rame itu, yang susah diatur kayak gitu. Aku mengalaminya. Jadi kita bikin kayak, kita kan kalau edukasi ke masyarakat yang dewasa kayak cuci tangan 6 langkah ya Pak Bu gitu. Nah kalau ke anak-anak ini kan mereka susah, jadi mereka harus dibikinin lagu dulu gitu. Jadi nyiptain lagu sendiri? Iya, ada. Gitu ya? Jadi dibikin lagu, terus juga edukasinya kayak makan makanan yang bergizi dan sehat gitu. Itu dibikin game dulu kayak gitu. Jadi benar-benar seru kayak gitu sama anak-anak kecil. Juga kan kalau kegiatan kayak gitu tuh bikin kita udah penat seminggu kuliah gitu, terus weekendnya ketemu anak-anak main gitu tuh juga jadi penghilang stres gitu. Oh iya sih, iya. Betul. Karena kan ketemu anak-anak Organisasi. ya. Itu yang beberapa hari aja. Mungkin kalau kita tanya ke guru SD-nya sendiri yang tiap hari ketemu anak kecil, apakah sama healingnya ke sekolah? Bisa-bisa bukan healingnya ke sekolah ya. Justru itulah kewajiban saya. Itu tanggung jawab saya gitu. Nah, kembali lagi ke sekarang sudah jadi dokter muda ya. Alhamdulillah. Adakah perbedaannya dari sosok pribadi kalian sendiri gitu, atau seperti apa? Sudah apa gelarnya ini kan sudah dokter muda ya? Sudah bisa dibilang sarjana kedokteran. sarjana kedokteran gitu. Gimana? Ada yang berbedakah? Ya pasti ada yang berbeda ya, jadi lebih hati-hati sih kalau saya, karena sudah ke pasien langsung. Kalau dulu mungkin cuma baca-baca buku, sekarang ke pasien langsung, bedanya jadi lebih hati-hati dalam berbicara juga, karena kan kita udah ada sarjana kedokteran gitu. Jadi kalau ngomong di masyarakat itu juga pasti akan lebih didengar daripada yang tidak sekolah di kesehatan. Jadi kalau ngomong kok jadi lebih hati-hati dan ada sumbernya gitu. Oh iya sih, jadi lebih dipercaya ya. Kayak misalkan masyarakat sakit ya larinya pasti ke dokter kan gitu. Masih ya. belum belum sebenarnya. Oh, masih belum. Tapi sudah praktek ya? Sudah membantu praktek gitu loh maksudnya. Kan ini sama dokter Aliyah juga ya kalian ya. Oh, kalau dari DM dokter muda itu apakah hanya di THT saja atau bisa ke apa ya, prakteknya ke spesialis lain? Ada putarannya sendiri. Berarti kalau misalkan kalian kan sudah lulus sarjana kedokteran, berarti masih belajar ya? Iya, belajar terus. belajar. Iya. Jadi dokter pun nanti juga harus belajar terus, karena kan kayak pengobatan banyak update kayak gitu, juga tetap harus belajar. Oh iya, jadi
setelah wisuda terus selesai gitu ya? Nggak bisa. Oh beda ya kalau anak FK ya? Nggak relate. Long life learning. Oh iya, karena kan kadang kita nantinya ketemu sama pasien yang berbeda keluhan gitu ya. Misalkan kita keluhannya kalau pusing ya oh berarti cuma gini aja. Tapi nanti mungkin ada pasien yang pusingnya tapi adanya sebabnya karena ini. Cenut beda-beda pusingnya. Iya ya, pusing ya. Mungkin nanti ada pasien setiap tanggal tua pusing. Itu beda lagi penanganannya ya. Beda Kita. lagi. Oh gitu juga ya. Oh mungkin dulu kalian pas mahasiswa jatah bulanan mungkin ya. Jadi kerasanya tetap Kerasa akhir juga. bulan ya. Kan kalian itu ini di sekolahnya juga bukan di Bondowoso. Iya, Jadi memang udah dari SMA. dulu Ngekos. Nah, ngekos kan ibaratnya ya dapatnya mungkin bulanan gitu ya. Iya, harus bisa hemat-hemat. Nah, itu gitu. Jadi kalau pas udah besar sudah bisa mencari uang sendiri, ya sudah terbiasa ya untuk bisa mengelola keuangannya gitu. Nah, kalau soal masuk organisasi IMSAK udah nggak usah ditanya untuk ilmu agamanya kapan belajarnya gitu ya. Nah, kalau dari Frista sendiri selama masuk di FK ini bagaimana dengan ibadahnya kamu gitu? Kalau ibadah, kalau kewajiban juga tetap harus dilaksanakan kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngaji gitu juga diusahain. Kalau misalkan koas ini, kalau koas biasanya kan pulangnya udah malam, berangkatnya sebelum subuh kayak gitu. Jadi tetap sih kalau misalkan sholat subuh ya tetap sholat subuh di RS kayak gitu. Terus ngaji ya juga disempatin meskipun cuman satu halaman kayak gitu, tetap harus dikerjakan kayak gitu. Terus untuk kajian-kajian juga sebenarnya saya juga masih nonton sih kayak di YouTube banyak kajian-kajian kayak gitu. Jadi dari situ sih ilmu-ilmu agamanya. Oh, jadi kalian tetap belajar, terus kemudian tidak meninggalkan kewajiban juga gitu ya? Tidak boleh kalau agama. Iya, tidak Kewajiban, boleh tidak boleh karena itu ditinggalkan. kewajiban. Iya. Waktu kapan hari juga saya ngobrol sama DM itu justru jadwal kuliah kalian tuh ada yang habis subuh ya? Iya, ada. Jadi makanya ceritanya ya saya nggak ketinggalan sholat subuh mbak. Soalnya jadwal kuliahnya ya Habis setelah subuh. Bener ya? Koas pun juga sebelum subuh udah di rumah sakit. Jadi pas azan ya udah sholat. Udah gantian gitu sama temen-temennya yang periksa dulu, nanti gantian saya. Oh, sebenarnya kalian ini jaga malam atau jaga pagi kalau gitu ya? Kan kalau yang sebelum subuh biasanya yang keliling yang jaga malam ya, yang shift malam maksudnya. Shift malam ini kalian berangkat sebelum subuh. Jadi antara shift malam sama shift pagi. Rada bingung ya. Itu hanya di RSU sini saja atau sebenarnya muter juga ke beberapa rumah sakit? Ada putranya juga ke beberapa rumah sakit. Oh, jadi bukan cuma di Lumajang, itu bukan cuma di RSU saja gitu ya? Atau bukan hanya di kalau- rumah sakit Jember? Kalau di Lumajang di RSU Haryoto saja. Kalau di Jember di Subandi saja. Oh, sama di gitu. Bondowoso. Di Bondowoso ada. Kusnadi. Oh, di Bondowoso berarti Di Bondowoso ada. kalian pulang kampung ya? Tapi nggak kedapetan, belum nggak pernah dapet kedapetan Bondowoso. Bondowoso. Oh gitu, iya. nggak bisa mengajukan. Saya ini orang Bondowoso loh gitu. Susah sih, ada yang ngajuin gitu ada, tapi termasuk susah sih karena kan udah dijadwalkan dari lama juga. Oh gitu. Jadi kalian berputar-putar ke rumah sakit Iya. belum pernah Iya. dapat yang di Iya, Bondowoso. belum pernah dapat Pulang Bondowoso. kampung belum pernah. Ibu udah sering nanya kapan nih dapat Bondowoso. Ya sabar ya Bu ya, gitu juga pengennya dapat di Bondowoso tapi ya dapatnya Jember Lumajang ya Dapatnya alhamdulillah juga. Iya. Oh gitu. Ya saya pikir karena ada di Bondowoso ya kalian yang asli sana jadi dilihat ya domisilinya kalian ini mana gitu. Terus akhirnya jadi bahan pertimbangan kampus gitu. Oh ini yang Bondowoso ya udahlah taruh di Bondowoso dulu gitu. Nggak usah ngekos. Iya ya enak ya Enak kalau kayak gitu. ngekos-kosan. Iya Kalau benar. kayak gini jadinya kos double Jember sama Lumajang Oh gitu. iya, kan barang-barang kalian juga otomatis lebih banyak yang di Jember ya, di kosannya Jember ke Soalnya sini. kan nanti ada kan misal balik lagi Jember kan, jadi susah Bolak-balik. lagi. Nah, jadi mending di double aja. Oh iya, tapi emang udah resiko Iya, sih ya, udah resiko. Tapi emang kebanyakan, nah itu yang tadi di awal katanya kalau masuk FK itu kan mahal.
Ya termasuk ini yang kalian lakuin kan, jadi akhirnya kosnya double. Iya. Oh. Double. Jadi gimana tuh? Apakah apa ya istilahnya kalau sekolah itu SPP ya? Kalau UKT. di UKT. Iya. Nah itu jadi gimana tuh? Benarkah Sebenarnya dan harus orang kaya? Nah, kalau harus orang kaya enggak juga. Soalnya banyak teman-teman itu juga ada yang dapat beasiswa full sampai lulus kedokteran. Oh ada. Itu ada. Ada, Jadi, banyak beasiswa. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau memang bisa masuk kedokteran dan misalkan belum ada biaya, nanti juga ada pertimbangannya kok dari universitas kayak gitu. Gitu. Jadi tidak harus orang kaya. Tidak harus. Tapi bisa lah ya bayar UKT gitu atau bayar yang lainnya gitu. Soalnya saya pernah lihat di media sosial gitu ya, ada yang videoin ini loh ruangannya anak FK, iPad berserakan aman, handphone berserakan aman, ditinggal ke toilet juga aman ya, karena mereka sudah punya sendiri-sendiri. Lebih ke nggak kepikiran iya. gitu. Meskipun nggak punya juga ngapain nyuri temen gitu. Lebih ke masa depan kita juga cerah, kita bisa berusaha buat dapat barang itu tanpa ngambil punya teman. Bener, iya. Jadi sebenarnya bukan dari fakultas kedokteran aja ya, seluruh fakultas juga kalau dirinya memang, oh saya bisa beli sendiri, saya bisa nanti suatu saat punya gitu. Ya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing Ke gitu diri ya. masing-masing. Nah mungkin ada pesannya untuk sahabat Aliyah nih yang mau masuk fakultas kedokteran yang katanya mahal. Gimana? Atau perjuangannya kalian yang selama ini sudah kalian jalani? Jadi kalau misalkan mau masuk kuliah di kedokteran itu nggak harus kaya, nggak harus berduit gitu. Jadi banyak program-program dari pemerintah, dari universitas itu yang menyediakan beasiswa kayak gitu. Terus kalau untuk persiapan masuk fakultas kedokteran mungkin ya belajarnya ditingkatkan lagi, karena memang kalau teman-teman yang ikut tesnya itu memang soal-soalnya emang susah kayak gitu, memang harus belajar ditingkatkan. Belajar sih. Gitu. Dari Dwi? Kuncinya selain belajar menurut saya berdoa ya, karena banyak faktor X juga buat ini ya. Jadi selain belajar, berdoa, minta restu orang tua gitu sih. Oke. Jadi lebih apa ya, kita berusaha untuk belajar, tapi kita juga berusaha untuk merayu Allah gitu ya. Iya betul. Kita rayu Allah dengan cara yang baik gitu, supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan semuanya lancar gitu. Terima kasih, sukses ya buat kalian semuanya.